Bilang Bapak, nama saya Ifri Tobik. Saya mengajar di Akademi Mahate sebagai dosen konseling dan perjanjian lama. Saya juga kerja di satu tempat khususnya di dalam pelayanan Tuhan. Dan ini anak saya, Lewis, satu saya tinggal karena mungkin aku mudah mati, tapi mamanya kuala. Istri saya juga diperkenalkan di Naruh Nataliga, orang Karo. Saya orang Batak Toba, saya orang Karo. Tapi kami nggak bisa bahasa Karo, nggak bisa bahasa Toba. Ya, bisanya saya bahasa Sunda, istri saya bahasa Timalowo. Ini aneh, tapi nggak apa-apa. Terima kasih nama Tuhan. Dan itu sekilas perkenalan kami. Saya akan memberikan satu kesaksian. Jadi waktu itu saya pelayanan di Jogja di bidang konseling. Ya, di bidang konseling bergabung bermitra dengan PPI Adam Ayat. Kalau saudara mungkin ke Jogja, ya ada pendeta yang namanya Pak Yonatan. Ya, PPI Adam Ayat itu jauh dari jadi majukan atau simpang UGM. Ya, kebetulan kami bermitra di biro konseling di Jalan Jati Majukan dan kami melayani orang-orang muslim, karena kami juga bergabung jadi orang-orang psikologi UGM juga bergabung dengan kami. Jadi ada kebetulan seorang pria remaja, dia datang. Pertama dia telepon saya. Ketika telepon kami berkomunikasi dengan baik. Akhirnya dia datang ke biro konseling kami dan itu memang bagian saya. Perusahaannya, jadi dia bertanya kepada saya, Pak, saya ini bagaimana menurut Bapak? Saya ini dari dulu sudah ingin melepaskan segala sesuatu yang membuat saya pun menangis tiap hari. Tetapi itu tidak bisa, Pak. Terus saya lakukan terus masalah ini, kebiasaan saya ini. Jadi anak muda ini seorang pecandu narkoba. Saya sudah ingin meninggalkan, saya menangis, saya berjanji kepada orang tua saya supaya saya akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jelek ini. Tapi nggak bisa. Saya sering mimpi buruk. Saya takut dengan kebiasaan ini. Bagaimana Pak saya bisa melepaskan kebiasaan-kebiasaan? Nah, saya bilang sama seorang remaja ini, ya kamu harus merubah pola pikir. Sederhananya, kamu harus meninggalkan orang-orang di sekitar kamu. Kawan-kawan buruk, kita kamu pergi. Gimana hubungan sosial kamu. Coba itu langkah pertama. Nah, setelah itu ya mencoba dia meninggalkan kuliahnya dan pergi dari Jogja ke Bandung. Terima kasih sama Tuhan. Jadi kalau kita melihat hal ini, memang ada banyak orang saat ini secara pribadi dia sering mengakui akan kendala-kendala seperti yang terjadi. Contoh ya, seorang narkoba ini, atau mungkin kendala-kendala atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang berbeda. Ada kebiasaan buruk A, B, C. Kita sering sekali mengakui dan kita sering sadar dan kita sering menangis, Tuhan, saya ingin masalah ini, kebiasaan ini dilepaskan dalam diri saya. Tetapi terkadang iblis lebih pandai dan terkadang hal ini menjadi intimidasi dan membawa kita bukan lebih lagi kepada hal perbaikan, tetapi terus lebih buruk lagi. Ini yang terus terjadi di dalam kehidupan manusia. Saudara, mari kita baca dalam firman Tuhan lebih lanjut di dalam Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Mungkin yang 23 saya minta kaum pria yang baca. Yang 24 kaum wanita. Efesus 4 ayat 23 kaum pria boleh membacakannya. Yang ayat 24-nya dari Efesus 4
Paulus itu nggak bisa. Oke, 1, 2, 3. Sudah berapa? Ayat 23, kaum pria. 24. Oke, saya ulangi. Ayat 23 kata supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Jadi kalau saudara nanti coba mempelajari Alkitab Efesus ini, suratan Efesus ini, Paulus berbicara pada waktu itu kepada jemaat Efesus yang mengalami kondisi rohani yang menurun. Dan ini satu penyampaian Paulus yang harus dilakukan oleh jemaat Efesus, supaya mereka harus berbalik kepada pemikiran-pemikiran yang sebetulnya seharusnya sudah ada perubahan. Karena Kristus telah menebus dan membawa mereka kepada perubahan menjadi orang kudus. Jadi ayat ini adalah ayat penting di dalam suratan Paulus kepada jemaat. Jadi saudara baca boleh ayat yang dari pasal yang pertama sampai pasal keseluruhan. Jadi terjadi kesenjangan rohani, terjadi satu sosial yang kurang baik antara satu sama lain, terjadi juga kehidupan rohani yang sebetulnya itu tidak perlu dan tidak boleh dilakukan lagi pada saat itu, karena kehidupan mereka sudah disebut di dalam Kristus dan pembaruan lagi. Sehingga saya akan memberikan satu judul ya dalam firman Allah ini adalah tentang pembaharuan hidup manusia baru yang terus menerus dibaharui. Manusia baru yang terus menerus. Apa itu manusia baru? Saudara mungkin tahu, saya tahu apa manusia baru. Apakah pakai baju baru? Apakah wajah baru? Bangun 1 hari 4 kali? Atau bagaimana? Jadi manusia baru di dalam konteks Efesus ini berbicara tentang manusia baru adalah roh kita yang mati dari dosa, yang kemudian dihidupkan. Artinya di dalam Yohanes 3 ayat 5 sampai 6. Coba kalian baca. Yohanes 3 ayat 5 sampai 6. 3 ayat 5 sampai 6. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya, jadi perbaharuan yang dimaksud dalam Yohanes 3 di mana Kristus berbicara pada waktu itu. Jadi dia inginkan bahwa manusia baru adalah manusia yang hidup di dalam roh Allah, yang terus berkembang dan terus diproses di dalam kehidupan baru, dalam nilai-nilai kebaikan yang membawa kita kepada pengenalan Kristus yang lebih sungguh. Ini manusia baru. Jadi apa itu manusia baru yang terus menerus dibaharui? Jadi kalau kita berbicara tadi manusia baru, tapi bagaimana manusia baru itu seperti dibaharui? Apa diganti-ganti mukanya? Apa dirombak-rombak? Tetapi yang dimaksud di sini adalah sesuatu kegiatan yang aktif dinamis yang dalam proses pembaruan itu sendiri. Seperti saya katakan tadi. Ini yang terpenting dalam kehidupan manusia. Dan ini satu kendala kepada jemaat Efesus pada waktu itu, sehingga Paulus menekankan tentang kehidupan yang baru. Spirit of man, roh dan pikiran. Jadi kalau pikiran itu akan menjadi baik, positif, itu rohnya dulu.
harus harus dipenuhi kuasa Roh Kudus. Saudara kasih nama Tuhan, kalau kita berbicara tentang manusia baru, kita berbicara tentang pembaruan hidup, kadang-kadang banyak hamba Tuhan berkata, Pak, Bapak enak aja berkata demikian. Emang gampang? Bagaimana solusinya? Bagaimana caranya Pak untuk menjadi manusia baru? Jadi ada seorang ibu-ibu terkadang pendeta selalu misalnya sensitif dengan apapun dilakukan, konseling, pendalaman Alkitab dan sebagainya. Tapi sebetulnya ada banyak hal yang kadang-kadang hal-hal itu tidak menjadi bagian dalam yang memang baik, tapi menjadi satu aktivitas fokus itu sendiri oleh pelayan Tuhan. Nah, contohnya dalam hal ini ada seorang pendeta yang dimana seorang ibu ini bawa anak. Dia tahu anak ini melakukan satu kesalahan yang besar karena pergaulan yang luar biasa, sehingga terjadi satu kecelakaan yang terbanyak ini zaman-zaman sekarang. Jadi dia bawa si anak ini ke pendeta supaya dia pikir pendeta ini tahu solusi. Jadi ketika dia bawa datanglah pendeta, anak saya ini kecelakaan. Sudah 3 bulan. Bagaimana Pak? Si pendeta ini, si ibu ini dia yakini ada solusi yang baik. Tapi apa yang dilakukan pendeta? Dia katakan, wah, ini berdosa Pak, Bu. Ini sudah melakukan satu kesalahan yang besar. Ini harus minta pengampunan dosa. Ini harus dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi ibu pendeta ini? Siapa ibu ini yang kepada pendeta ini? Saya katakan, saya tahu Pak. Anak saya ini sudah melakukan dosa, tapi bukan itu yang saya inginkan. Solusinya gimana Pak? Nah ini ya, kalau sudah simak dalam hal ini, yang terkadang permasalahan ini terjadi dalam kehidupan manusia. Ya. Firman Allah sudah disampaikan, tapi apa yang menjadi satu hal yang jemaat harus dapatkan, bukan sesuatu begini, tetapi apa solusi dari permasalahan yang ada. Saudara yang nama Tuhan, yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi manusia yang baru terus menerus dibahas. Yang pertama, saudara, yaitu dengan bagaimana kita bisa menerima terang itu, ya, atau menerima Kristus terlebih dahulu sebagai terang itu di dalam hidup kita. Coba baca di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Nanti yang ibu-ibu bisa baca, tadi pria, bapak-bapak bisa baca 8, ya Yohanes 8 ayat 12, yang ibu-ibu 2 Korintus 5 ayat 17. Perhatikan Yohanes 8 ayat 12 untuk yang pria, bisa baca lebih dahulu. Ya, langsung saja. Yohanes 8 ayat 12. Oh pria, saya baca. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, saya telah mendengar, siapa mengikut aku, dia tidak akan jalan dalam kegelapan, melainkan dia akan memperoleh hidup. Ayat 2 Korintus 5 ayat 17. Boleh baca yang wanita. Boleh. 2 Korintus 5 ayat 17. Amin. Jadi itu yang dimaksud bahwa kalau kita mengatakan bahwa diri kita adalah terang sebagai anak-anak Tuhan, kita telah menerima Kristus sebagai juru selamat. Artinya di sini, berarti kehidupan kita hidup di dalam Kristus. Hidup kita di dalam terang itu. Tetapi Pak, bagaimana kita bisa hidup dalam terang itu? Ada pertanyaan. Ya kalau saya tanya tahu Pak, tapi hidup di dalam terang itu bagaimana?
Dia mengaku Yesus itu juru selamat. Iya, banyak orang Kristen. Semua mengakui. Dia percaya dan mengatakan Yesus adalah juru selamat. Tetapi kadang mempercayai dia kesungguhannya terkadang menjadi satu hal yang berat bagi kita di dalam kehidupan dunia. Apalagi sekarang status yang cukup ini ya. Kemarin saya khotbah di Pak Purba di gereja di kata gereja kita ya. Itu pas kejadian masa kepada Pak Niko. Jadi ketika selesai ibadah, tiba-tiba datang, Bapak tutup pintunya. Ada apa? Untung nggak selesai ibadah. Jadi nggak gantung firman. Itu Pak. Jadi Pak Niko udah mulai di rumah. Oh ya datang aja Pak. Kalau bisa tutup pintu, masuk aja. Kalau enggak, dia pulang. Nggak usah terlalu bagaimana. Karena dalam hal ini, secara manusia memang harus kita akui. Dan itu manusia, ketakutan itu akan. Kalau orang yang takut, itu perlu menjadi permasalahan itu. Tetapi bagaimana? Hidup di dalam Kristus. Bagaimana kita bisa mengakui? Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Kristus adalah sesuatu yang sesungguhnya. Menerima secara sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Apapun itu ada. Sebagai orang Kristen, saya bandingkan di Jogja, di Jakarta, di Bandung tempat saya, itu mungkin ya tidak seperti atmosfernya tidak seperti di akhir. Tetapi inilah perjuangan. Inilah satu proses iman. Inilah satu proses kemenangan. Ketika kita ada di tempat ini, kita bisa melewati keadaan-keadaan seperti ini. Tidak perlu kita menang, tapi kita bisa melewati keadaan-keadaan seperti ini dengan iman. Apa orang Kristen? Iya, tapi saya jangan gereja. Apa orang Kristen? Ya, saya kan karena orang tua saya Kristen jadi ya Kristen. Gerejanya tahun sekali. Oh, apa orang Kristen? Iya, ya, tapi saya tidak bekerja. Seolah-olah mengatakan dirinya bahwa sesuatu yang memang tidak mengingat di dalam kekristenan. Ada banyak orang itu sehingga mereka mencoba mengantisipasi dalam hal bagaimana orang-orang yang seakan-akan nantinya akan membenci dia, akan mencoba mengasingkan dirinya atau bisnis tidak lancar atau dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan inginkan bahwa benar-benar memahami menerima dia sebagai Juru Selamat. Saudara tidak perlu takut, saya tidak perlu takut. Saya yakin kita bisa melewati hal-hal yang terbaik. Kita bisa melewati kondisi-kondisi baik, tekanan atau kebencian, sosialisasi yang tidak baik. Tetapi kita bisa melewati karena hidup kita tidak bisa melewati. Saudara harus berpikir. Jadi itu yang terpenting kita menerima Kristus terlebih dahulu sebagai terang di dalam hidup kita. Artinya bukan hanya kita mempercayai, bukan kita hanya radikal, kita benar-benar mengakui dia dengan suatu tindakan-tindakan yang telah bukan, tapi hidup di dalam Kristus ada sesuatu yang lain, ya. Ketenangan lain, kepercayaan yang lain, keimanan yang benar sesungguhnya, dan tenang menghadapi masalah. Hidup di dalam Kristus juga akan dibagikan. Kasih nama Tuhan. Jadi Yesus berarti di dalam kita dengan hidup di dalamnya. Artinya kan seperti itu. Jadi Yesus berarti dalam kehidupan kita dengan hidup di dalam. Saudara percaya? Yesus hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam. Saudara percaya? Pasti ya. Oke, kita buka ayat selanjutnya. Yohanes 15 ayat 45. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Jadi kan Yesus berarti dalam kehidupan kita dengan hidup di dalam. Yang kedua, poin yang kedua dari bagian 2, poin dari yang pertama, menurut saya. Oke, baca di Yohanes 15 ayat 4 sampai 5.
Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Yesus mengajarkan demikian. Ya, kalau sudah dapat langsung baca katanya. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Boleh? Ayo. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuat dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuat kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Setuju saudara? Amin. Jadi kata di dalam ini saudara, dalam bahasa asli. Jadi seperti ranting dan buah yang melekat, nempel, nggak mau lepas. Jadi ini yang dimaksud, bukan hanya di dalam kita tinggal di dalam, tapi ini nempel, ini artinya melekat, benar-benar ketergantungan, Pak. Jadi kalau hidup di dalam Kristus, pasti dia ketergantungan di dalam, dia ketergantungan, dia ingin melekat terus, ingin mencoba, ingin dia satu hari, pasti dia mengambil sekian waktu untuk bersama Kristus. Kalau satu hari dia nggak ada persekutuan, itu rasanya nggak enak. Karena orang yang hidup di dalam Kristus itu dia ingin terlalu melekat, nempel. Ini. Jadi bagaimana kita ingin menjadi manusia baru yang tertiba? Menempel pada Kristus, menempel dengan Kristus. Terus berhubungan. Ujian. Ya, nggak usah kita besar di rumah. Kita ikuti. Ya, bikin pasti video Miko atau pivot sebagai videonya di radio. Kita jadi idenya atau WL-nya, kita jadi ingatnya nyanyi bersama. Boleh. Berdoa. Ambil waktu dengan keluarga. Ingin melekat terus. Satu hari, yang apa-apa. Pertama kita berhenti. Ada waktu lagi daripada diam-diam baca Quran. Ya, baca Quran 15 menit. Ya, untuk doa atau persekutuan. Berhenti. Nggak apa-apa. Tambah lagi. Yang tadi 15 menit baca Quran. Jadi yang bersekutuan dengan Tuhan 20 menit. Nggak apa-apa. Artinya di sini, manusia baru persekutuan baru tidak instan. Tapi, ada proses dinamik. Terus berkembang, terus. Jadi artinya di sini berkembang bukan 15, turunnya 20. Nah itu bahaya. Tapi berkembang 15, ya terus naik lagi 16, terus naik lagi 16,5 atau 16,1. Nggak apa-apa. Yang penting terus meningkat, nggak turun. Ini yang dimaksud manusia baru yang terus dibaharui. Ada proses terus yang dinamik seperti kepompong. Jadi dari ulang. Juga menggambarkan seperti ular, kepompong tinggal menjadi kupu-kupu yang indah. Ada proses, metamorfosis. Inilah kehidupan Kristus. Nah, ini yang diajarkan kepada jemaat Kristus supaya mereka mengerti tentang proses iman yang sesungguhnya. Yang penting ada kenaikan. Jadi, mari kita melekat dalam Kristus. Kita melekat. Terus menempel ketergantungan di dalam Kristus. Kalau kita mau menjadi manusia baru. Terima kasih nama Tuhan. Saya ada satu ilustrasi. Ini ilustrasi ya. Jadi jangan katakan ini satu hal benar. Kalau ada benar kemudian. Jadi ada seorang hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan ini berdoa. Keberlangsungan bedanya ingin lebih lagi diperluas. Ya, mungkin dari ruangan ibadahnya yang tadi ingin lebih besar lagi. Jadi memerlukan biaya. Mungkin dari bangku dan lain sebagainya. Jadi dia berdoa sama Tuhan dan akhirnya ketika besoknya dia dipanggil oleh orang pengusaha Kristen. Dia katakan, Pak, maaf Pak,
Bapak ada waktu, boleh kan datang ke tempat saya ada restorannya baru. Saya ingin Bapak doakan. Mau pergi dia. Ini ilustrasi. Jadi dia pergi, dia berdoa. Hanya 5 menit Pak, berdoa. Pak, jangan pulang dulu sebentar. Saya sudah pergi, lama begitu datang. Pak, ini adalah kaget, tipis, amplopnya, nggak tebal. Saya pikir apa ini jawaban doa. Jadi dia ini dulu pun pulang, sama gitu Pak. Jadi dia coba buka, dia buka Tuhan. Nah, saking dia penasaran dan saking dia buka Tuhan. Ketika dia buka, apa yang dia lihat? Cek. Wah, ini pasti apa yang saya cek. Pasti buka, nol. Dibuka lagi, nol. Berapa tadi saya katakan ada berapa dan sudah mulai? Udah 2. 1 tadi nol. Mulai habis. Seandainya kalau yang ketiga nilai yang terendah berapa? Setelah jumlah yang nominal yang terendah 1 ya. Berarti kalau seandainya nomor 3 itu 1 jadi berapa? 1. Ya. Kalau yang terbesar 9 ya. Jadi cuma 100. Dia buka lagi. Nol lagi. Makin kaget dia. Dia sudah imajinasi ini apa? Dia berpikir, kalau nilai, tak usahlah kayak neko-neko, tak apa-apa satu. Jadi berapa kalau tinggalnya yang nilai tempat nanti terbidu ke selesai 1.000. Dia pelan sama internet sudah berdoa. Dia buka lagi, nol. Makin kaget lagi dia. Seandainya kalau 5, jadi berapa Pak? 1.000 ya? 5 ya? Kaget lagi dia. Dia buka lagi. Berapa Pak? Kira-kira 2. 0. Makin kaget dia. Seandainya dari nilai yang ke-7, jadi berapa Pak? 1 juta. Masih sedikit Pak ya? Belum bisa beli bangku banyak Pak. Kebangun gereja dia. Jadi diperlukan. Dia buka lagi. 0. Udah 10 juta. Kalau seandainya 1 di depan. Buka lagi sampai jumlah 0 yang ke-9. Mulai kaget ya. Seandainya yang ke-10 tadi 9 coba yang terdekat berapa ini? 0-nya 9 miliar. Besar ya? Bisa ya? Nggak usah neko-neko lah. 1 M. Di situ dia bukan hanya 1 menit, dia 5 menit dia bergumul. Hanya dia buka. Berapa Pak? Berapa Ibu? 5 miliar. Dari nilai 10. Kalau seandainya paling terkecil berapa? Berarti 1 miliar. Kalau 9 miliar. Menurut Bapak, Ibu, berapa yang nilai itu 10 tadi? Berapa? 9. Berarti 5 miliar. Menurut kalau Bapak berapa? 5 miliar. 0. Angka. 0 Pak. Kaget enggak ada nilai. Begitu di dalam kehidupan kita juga Pak. Seandainya hanya 1 aja di dalam kehidupan kita, itu menciptakan 1 jumlah kehidupan rohani yang luar biasa. Kristus menjadi 1 di dalam kehidupan kita. Itu membawa kita dalam kehidupan kekayaan iman dan rohani kita. Begitu luar biasa. Amin saudara. Seperti ini. Apapun yang kita punya, berapapun nol kita, berapapun jumlah kita, tetapi tanpa
Kristus satu saja yang ada dalam diri kita. Itu menciptakan kekayaan Tuhan. Jumlah yang banyak, tapi tambah dia seperti itulah hidup di dalam. Ini ilustrasi Pak yang bilang nanti buat apa enggak? Ilustrasi yang bilang. Jadi, mari melekat. Jadi kalau kita ingin manusia baru terus dibangun, melekatlah. Hiduplah di dalam dia. Yakini dia adalah Tuhan yang sesungguhnya. Kalau kita sudah mengaku secara sesungguh, dia adalah Tuhan. Hidup kita mulai. Saya percaya hidupan rohani kita kaya di dalam dia. Amin. Ini. Yang kedua, saudara, dapat diberikan. Menjauhkan diri dari kebiasaan manusia lama. Kembali ke konteks Efesus 4 ayat 22 atau Efesus 25 ayat 1 3 1. Bapak baca. Efesus 4 ayat 25 sampai 31. Nomor berapa, Pak? Efesus 4 ayat 25 sampai 31. Ini yang perlu kita antisipasi, kita perlu jauhi. Coba baca yang mudah lebih awal. Kuat, pelan-pelan kuat. Agar dalam gunung Sinai. Efesus 4 yang tadi kembali kepada 25 sampai 31. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Buanglah dusta. Terus? Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan berbuat dosa, marah. Janganlah matahari bergerak sebelum pada pemalaman. Amin. Terus? Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Hati-hati, iblis selalu mengaun-ngaun. Terus? Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Bekerja keras, melakukan hal yang baik. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Terus? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jangan perkataan kotor dari mulutmu. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Amin. Terus? Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, terus. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu di dalam hari penyelamatan. 31. Ya. Segala kepanikan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Amin. Enggak perlu dijawab. Supaya sekarang nanti kita akan sama. Kalau ada, ini kita nggak perlu takut, nggak perlu kecil hati Pak, nggak perlu kecil hati Bu. Semua manusia secara dunia selalu pasti ada dosa. Cuma bagaimana kita mengantisipasinya? Bagaimana kita mencoba ingin membaharui kehidupan kita? Artinya kita sudah ulang nih 5 poin dari kita baca, tapi masih ada 1 poin yang masih bertumbuh. Nggak apa-apa, terus dengan proses kita coba taklukkan. Ya. Dengan apa tadi? Hidup di dalam Kristus, melekat. Ya. Jadi ini yang terjadi di jemaat Efesus. Paulus menjelaskan akan permasalahan problem yang dihadapi di jemaat Efesus supaya mereka hidup di dalam manusia baru terus dibaharui. Ya. Jadi nggak perlu kecil hati. Jangan gara-gara dosa itu kita diintimidasi. Semakin saya ini udah berdosa, saya ini sudah melakukan hal yang banyak kan, nggak usah gereja kan orang gereja itu orang-orang kudus. Enggak Pak, enggak tuh seperti itu. Iblis kadang mengintimidasi kita supaya kita jauh dalam persekutuan ini. Tapi kita menangkan dengan hidup di dalam dia, dengan terus merenungkan kebenaran firman Allah dalam setiap rohani kita. Jadi menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan manusia lama. Pak, Bapak enak aja ngomongnya Pak Pendeta ini. Kebiasaan-kebiasaan lama. Memang gampang. Mau misalnya saya mau baik, istri saya cemberut. Udah diam saya, Tuhan, haleluya, jangan marah.
nyenggol-nyenggol supaya kita marah. Tuhan, menjauh adalah pergi dari rumah. Yang penting supaya pusing hilang. Sampai di luar datang orang nyenggol kita. Aduh, Tuhan sampai marah. Terkadang percobaan seperti itu datang. Saya nggak bisa hapus dengan Tuhan, saya belum terus. Nggak bisa gitu, saudara. Biar proses iman itu terus menerus dibaharui. Dengan bagaimana Allah membawa kita di dalam pembaruan iman, di dalam kita ketergantungan melekat kepada Dia. Jadi ada ilustrasi lagi. Ya. Kadang-kadang kalau pacaran, apalagi orang Batak, kampung, ini orang Batak, kalau saya pakai orang Batak. Jadi kalau pacaran ada sedikit terpeket, nanti hitonya ini pakai hak tinggi, jangan itu sakit ya? Enggak, seperti itu ya, mana yang sakit? Dulu. Tapi kalau udah nikah, sedikit aja anaknya kesenggol jatuh. Hei, mana matamu? Mau jatuh aja anak itu, lihat matamu. Ada kayak gitu. Tapi kita enggak ya? Enggak. Oh, enggak itu ada. Apalagi kalau suami pada udah capek miskin ya kan, cari uang untuk anak istri, pulang sedikit malam. Istrinya memang sangat mencintainya di tubuhnya, sampai siang dan malam, sampai ngantuk-ngantuk, dipotong. Baru nanti bapak datang. Bapak, kemana aja? Ya kan cari uang untuk anak istri. Kamu ini, masa anak kamu istri diamin aja? Mana waktu untuk istri? Mana waktu untuk anak? Wah, ribut. Besoknya, yang biasa tiap hari dikasih nasi goreng, plus telur dan kue tiaw. Pas besoknya, piringnya kosong. Dan piringnya kosong, mana makanan? Itu pakai garam, pakai sendok aja makan yang lain. Kadang-kadang 1 jam. Mana? Yaudah masakin. Makan. Makanya itu ada. Kadang-kadang seperti itu. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Iblis pakai itu. Sehingga kita akhirnya apa? Bukan lagi menjadi satu hal yang membuat intim dengan istri, menyayangi. Iblis pakai itu berlama-lama akhirnya kita semakin jenuh. Berlama-lama kita ini masih lebih curiga. Berlama-lama kita ini sering kita mempersalahkan istri. Lama-lama kita mempersalahkan suami. Dan terus menerus kita rendah. Hanya terjadi perceraian seperti ini. Banyak terjadi. Sehingga benar. Jangan kau pernah sampai mata. Saya terima itu. Ini. Tapi nggak seperti orang Batak. Matamu. Tapi sudah itu selesai. Istri nggak mau ngomong, kita yang ngomong. Kita yang ngomong. Hanya 1 hari pun itu tetap berdamai. Ini peristiwa seperti itu. Firman Tuhan katakan demikian. Dan ini yang kita nggak perlu takut, kita nggak perlu merasa kecil hati. Manusia pasti mengalami hal-hal seperti itu karena kita masih hidup di dalam dunia. Ya, kecuali surga sudah ada lagi dosa. Jadi nggak perlu kecil hati. Bagaimana antisipasinya? Dalam kehidupan kita jalan. Jadi kan sesungguhnya benar ajaran-ajaran itu adalah pedoman. Saya percaya kita bisa mengantisipasinya. Mungkin tidak 10, tapi 5. Mungkin tidak, tapi 1. Atau 0,1. Tapi kita masuk pada pembaruan iman yang terus meningkat. Dan yang terakhir ya, 3. Di kami kalau di SDI, saya ajarkan juga ada namanya homility 1, 2, 3. Jadi kalau Bapak bisa mau keluar roti atau mau belajar sedikit, itu ada homility Pak Iwan. Jadi nanti seperti ini korban inilah penyampaian firman puasa. Jadi nanti kita koreksi. Homility-nya udah bagus, itu ada poin 1, 2, 3. Pilihan STI. Harus sistematis, nggak boleh putar-putar, harus sistematis. Habiskan 1 kesimpulan, ilustrasi, baru masuk ke poin selanjutnya. Jadi yang ketiga, saudara,
Bagaimana kita menjadi manusia baru terus menerus dibaharui? Ya. Yaitu dengan apa? Manusia baru terus menerus dibaharui adalah manusia yang baru yang harus memancarkan terang terus menerus menjadi terang. Coba baca dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Berbuahkan apa? Kebaikan, keadilan dan kebenaran. Jadi kalau terang, kita mengakui kita adalah terang, tapi itu terang kita adalah terang itu, tapi kita tidak memancar kebaikan. Apalagi tadi kebaikan, Keadilan dan kebenaran. keadilan dan kebenaran. Nanti kita terus, ya artinya kalau kecil lagi, terus kembali lagi, lebih intim lagi dengan Tuhan, mengerti lagi akan kebenaran itu, sehingga ketika itu semua masuk dalam hidup kita, firman itu ada dalam diri kita, dan terang itu adalah kita akan memancarkan hingga seperti Kristus. Sudah. Jadi, ya, memang agak sulit. Ya. Pak, ini terang. Ya udahlah Pak, sama aja. Bahwa terang itu penting akan sedikit cahaya. Nanti ya duduk dikit lah, nggak apa-apa. Enggak, sudah. Kalau terang di dalam Kristus, kita hidup di dalamnya, yang membuka dan sukarela benar-benar nyata kita benar-benar membawa diri kita kepada Kristus dengan benar. Saya percaya, saya dan saudara pasti bisa menjadi terang. Amin. Bisa menjadi kita adalah terang. Maka kita wajib terang orang-orang gelap. Sudah menjadi terang adalah satu cita sebagai Kristus sebagai contoh teladan di dalam kehidupan, di dalam kehidupan. Seandainya Kristus seperti karakter manusia yang ada di dunia, adakah penyaliban? Adakah penderitaan di dalam Kristus? Adakah kemenangan bagi manusia? Saya bertanya kepada kita. Saya tidak ada. Seandainya Kristus punya karakter seperti manusia, ya, seperti manusia, Allah pakai karakter yang pertama menjaga, ada di dalam dosa, ada di dalam kehidupan manusia dan di dalam kehidupan Kristus. Saya yakin penyakit pasti tidak ada. Kemenangan bagi dia dan saya. Ketika dia dicabut, ketika dilecehkan, ketika dia dituntut, seandainya Kristus seperti saya mungkin melawan. Saya punya kuasa seperti manusia saya, dia seperti saya. Mungkin saya sudah katakan malaikat surga, hancurkan manusia-manusia ini. Tapi dia teladan yang baik dalam kami. Tapi ketika kita sudah hidup di dalam Kristus, kita dimenangkan. Karakteristik A, karakteristik Kristus ada di dalam diri kita. Kembangkan. Roh Kudus itu adalah karakter Kristus. Mari kita kembangkan kuasa roh yang sudah ada dalam diri kita. Menjadi lebih terang. Menjadi teladan dan terus menjadi teladan di dalam kehidupan keluarga yang terutama. Kadang-kadang kita banyak orang jadi teladan kepada orang lain, betul. Kadang-kadang kita senang melayani, ya. Tapi senang melayani ya. Tapi paling suka dilayani. Jujur lah. Senang melayani. Kalau melayani kan kita begini, seperti saya. Tapi nggak senang melayani. Akhirnya muncul. Itu benar. Kejatuhan manusia ketika dia tapi sulit dilayani, sulit diberi pengertian,
aja. Tapi senang kali mengajak. Ada banyak orang-orang yang jatuh di dalam dosa. Ada banyak orang-orang yang sulit menjadi teladan kepada keluarganya, tapi sering ingin menjadi teladan pada orang-orang di luar. Jadi saya harapkan, saya juga sedang belajar, berguru juga, untuk bisa dulu menjadi teladan kepada keluarga. Ketika di dalam internal keluarga kita menjadi teladan, anak akan keluar menjadi baik. Dia jangan terang, tampil beda, orang akan melihat. Inilah kehidupan Kristen. Ketika kita sudah menjadi terang di dalam keluarga kita pun keluar akan lebih luas lagi dan memberikan terang yang luar biasa. Saya lebih senang metode, saya mau bicara kemarin maka kumpul dan sebagainya, saya katakan diakhiri dalam terang. Nggak gampang, nggak seperti di Jawa, nggak seperti di Jakarta. Artinya walaupun bukan jauh di Indonesia itu terang. Abahnya suku berbahasa beribu-ribu bahasa, beribu-ribu, berpuluh-puluh suku, bahkan beratus-ratus suku. Kalimantan aja udah berapa banyak suku, berbeda-beda dalam bahasa. Pluralisme. Bagaimana kita bisa segampang itu bisa menjadikan Kristen dengan metode-metode ideologi, hanya ideologi, hanya pemahaman, hanya teori, enggak. Aja kita akan bisa juga. Tapi yang terpenting adalah firman Tuhan katakan, jadi terang. Terang itu bisa menjadi terang ketika masuk di dalam Tuhan. Terang menjadi terang, saya bingung apa yang disebutnya. Pak, yang bisa jawab. Karena terang masuk ke terang apa ya dia? Terang. Bingung saya jawabnya. Tapi kalau kegelapan, ya, ada sinar yang masuk dalam kegelapan itu bisa disebut juga terang. Jadi kehidupan terang di masuk Kristus dalam teks yang sebenarnya makna kata terang di sini berbicara adalah ketika sesudah biasa, sinar yang terus menerang menjadi terang di dalam kegelapan. Masuk Pak, masuk ke mereka, hidup asosiasi dengan mereka. Jadikan kita sebagai kehidupan Kristus kita menjadi satu teladan bagi mereka, tampil mereka. Itu terang bagi mereka, dan itu lebih baik. Jadi kata Kristen bukan sebetulnya bukan orang kafir. Kristen sebetulnya bukan najis. Kristen sebetulnya bukan jahat. Kristen sebetulnya perlu didekati. Ketika mereka datang kepada kita, ketika mereka mau curhat, ketika mereka mau mengajar, itulah efektif di dalam pelayanan. Pelayanan firman yang sudah disampaikan kepada mereka. Adil dan layak daerah pun lagi yang terbaik. Jadi terang di tengah-tengah mereka. Seperti Kristus, mereka dia datang bukan khusus seperti anak dan kuasa. Dia masuk seperti manusia. Dia masuk kepada orang-orang yang kudus. Dia melakukan surga. Dia melakukan hal-hal seperti orang-orang. Artinya dia masuk dalam konteks dunia, konteks manusia. Dia bisa membawa terang bagi dunia. Kita adalah terang. Jadi sesungguhnya, marilah kita menjadi anak-anak terang. Dengan pembaruan itu, dengan pembaharuan iman kita yang terus menerus dibaharui, sehingga kita menjadi berkat kita tahu keluarga kita. Mari kita berdoa. Saudara bisa bagi sendiri, kita akan